Namanya Dimas. Ia lahir di sebuah kampung kecil di pelosok Jawa Timur. Ayahnya seorang tukang beca, ibunya penjual gorengan keliling. Mereka tinggal di rumah semi permanen berdinding triplek, beratap seng gocor, dan lantainya masih tanah. Sejak kecil Dimas sudah akrab dengan ejekan. Teman-teman sekolahnya suka menyindirnya karena tiap pagi datang ke sekolah dengan seragam lusuh dan sandal jepit. Kadang teman sekelasnya berkata dengan lantang, "Mau sekolah tinggi-tinggi buat apa, Mas? Biar bisa narik beca kayak bapakmu." Namun Dimas tak pernah menjawab. Ia hanya diam, menunduk, dan menelan semua hinaan itu. Tapi ada satu hal yang selalu ia jaga, impian. Di balik pintu kamar tripleknya, ia menempel selembar gambar Gunung Fuji, hasil fotokopi dari majalah bekas. Di bawahnya ia tulis dengan spidol merah, "Aku akan ke Jepang suatu hari nanti." Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, Dimas membantu ibunya menggoreng tahu dan tempe, lalu mengayuh sepeda tuanya untuk mengantar gorengan ke warung-warung kecil. Setelah itu, ia baru ke sekolah. Di kelas Dimas dikenal sebagai murid pendiam, tapi selalu juara. Ia mencatat dengan rapi, membaca buku di perpustakaan meski hanya pinjaman, dan lebih sering menghabiskan waktu sendiri ketimbang bermain. Saat teman-temannya membeli jajanan, Dimas hanya duduk di pojok kelas, mengeluarkan bekal nasi dan sambal tempe dari rumah. Suatu hari, seorang guru bertanya, "Dimas, kamu kalau besar mau jadi apa?" Dimas menjawab dengan mata berbinar, "Saya ingin kuliah di Jepang, Bu, di Universitas Tokyo." Seluruh kelas tertawa, bahkan gurunya pun tersenyum kecil, seolah berkata, "Itu terlalu tinggi untuk anak sepertimu." Tapi Dimas tidak tersinggung. Ia tahu, hidup bukan tentang membuktikan kepada semua orang, tapi tentang membuktikan bahwa dirinya layak bermimpi. Saat lulus SMP, Dimas mendapat nilai terbaik sekecamatan. Ia ingin melanjutkan ke SMA unggulan di kota. Namun untuk daftar saja, ia butuh ongkos dan biaya fotokopi berkas. Ayahnya yang saat itu baru pulang narik becak, mendengarnya mengeluh di dapur. Malam itu juga sang ayah diam-diam membuka kaleng rokok tempat ia menyimpan recehan. "Besok kamu daftar, Bapak antar pakai becak. Fotokopinya nanti bilang aja sama yang biasa langganan Bapak, gak usah pikirin uangnya." Dimas meneteskan air mata. Ia tahu betul betapa sulitnya keluarganya mengumpulkan uang. Tapi ia juga tahu ini mungkin satu-satunya kesempatan. Saat lulus SMP, Dimas mendapat nilai terbaik sekecamatan. Ia ingin melanjutkan ke SMA unggulan di kota. Namun untuk daftar saja, ia butuh ongkos dan biaya fotokopi berkas. Ayahnya yang saat itu baru pulang narik becak, mendengarnya mengeluh di dapur. Malam itu juga, sang ayah diam-diam membuka kaleng rokok tempat ia menyimpan recehan. "Besok kamu daftar, Bapak antar pakai becak. Fotokopinya nanti bilang aja sama yang biasa langganan Bapak, gak usah pikirin uangnya." Dimas meneteskan air mata. Ia tahu betul betapa sulitnya keluarganya mengumpulkan uang, tapi ia juga tahu ini mungkin satu-satunya kesempatan. Setelah lulus, Dimas mendapat info tentang beasiswa Monbuka Gakusho dari pemerintah Jepang. Syaratnya ketat, nilai akademis tinggi, lulus tes bahasa, dan wawancara. Ia meminjam HP temannya untuk daftar online. Untuk belajar bahasa Jepang, ia menyusup ke kelas daring gratis, mencatat sendiri huruf-huruf kanji di buku bekas. Hari wawancara tiba. Ia datang mengenakan kemeja pinjaman dengan sepatu sobek di bagian belakang. Ia menjawab semua pertanyaan dengan percaya diri. 2 bulan kemudian, ia mendapat email yang membuatnya menangis semalaman. "Selamat, Anda diterima sebagai penerima beasiswa pemerintah Jepang." Hari keberangkatan, seluruh warga kampung datang ke terminal bus. Ayahnya tak berkata banyak, ia hanya memeluk Dimas dan berkata, "Maaf, Bapak gak bisa antar sampai Jepang. Tapi doa Bapak sampai ke sana." Dimas naik bus sambil terus menatap kaca belakang. Air matanya jatuh pelan.
Ia tahu ini bukan akhir, tapi awal dari segalanya. Setibanya di Jepang, Dimas mengalami culture shock. Bahasa yang sulit, makanan yang asing, dan cuaca dingin membuatnya sempat ingin menyerah. Ia kesepian, tak punya teman, dan merasa terasing. Tapi ia bertahan. Ia belajar bahasa Jepang dengan lebih serius, mengikuti organisasi pelajar Indonesia, dan mulai beradaptasi dengan lingkungan baru. Selama kuliah, Dimas mengambil jurusan teknik sipil. Ia rajin masuk kuliah, aktif dalam riset, dan menjadi mahasiswa teladan. Beberapa dosen mengaguminya karena kerja kerasnya. Di tahun keempat, ia lulus dengan predikat terbaik. Namanya disebut dalam acara wisuda dan ia mendapat tawaran kerja dari perusahaan konstruksi besar di Tokyo. Meski ditawari gaji besar, Dimas menolak. Ia merasa ada yang lebih penting daripada uang. Pulang ke kampung, membantu orang-orang seperti dirinya dulu. Keputusan itu membuat teman-temannya heran. Tapi Dimas tahu ia punya misi. Aku tak mau jadi hebat sendirian. Aku ingin lebih banyak Dimas-Dimas lain yang tumbuh di desa. Dimas kembali ke desanya. Ia merenovasi rumah orang tuanya, lalu membangun sebuah ruangan kecil dari kayu dan diberi nama Perpustakaan Kampung Fuji. Di sana anak-anak bebas membaca buku, belajar komputer, bahkan ikut kelas bahasa Jepang yang dia ajarkan sendiri. Suatu hari, seorang pemuda datang ke perpustakaannya. Ternyata dia adalah teman semasa kecil yang dulu mengejeknya. Dengan malu-malu ia berkata, "Aku salah dulu, sekarang aku ingin berubah. Tapi aku gak tahu harus mulai dari mana." Dimas tersenyum dan berkata, "Kamu sudah mulai. Langkahmu ke sini adalah awalnya." Ayah Dimas jatuh sakit. Di ranjang, ia menggenggam tangan Dimas dan berbisik, "Ternyata beca ini bisa mengantar anak bapak sampai ke negeri Sakura." Itu adalah kata-kata terakhirnya sebelum berpulang. Dimas menangis, tapi hatinya lega. Ia tahu ia sudah membalas cinta orang tuanya dengan perjuangan yang nyata. Kini, Dimas dikenal sebagai inspirator muda dari desa. Ia sering diundang ke seminar, jadi pembicara, dan membantu banyak anak desa mendapatkan akses beasiswa. Tapi ia tak pernah lupa akar. Ia tetap tinggal di kampung, tetap mengajar, dan tetap menyapa siapapun yang datang ke perpustakaan kecilnya. Mimpi itu bukan tentang tinggi rendahnya, tapi tentang seberapa teguh kita memperjuangkannya. Dan kisah ini baru permulaan dari lebih banyak mimpi yang sedang ia bantu wujudkan.